terjadi pembauran yang mungkin bisa dikatakan sempurna ya, artinya satu. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, kabar duka datang dari mantan Wakil Rektor Universitas Lampung, yakni Profesor Heryandi tutup usia. Sofian Siteu selaku pengacara terdakwa Profesor Heryandi atau mantan Wakil Rektor Universitas Lampung mengatakan kliennya selama ini dalam keadaan sehat. Kliennya juga diketahui rajin berolahraga. Profesor Heryandi sebelum meninggal dunia sempat berolahraga, yakni bermain tenis meja dengan 3 set sesama dengan narapidana lainnya. Ia mengatakan badan kliennya setelah main 3 set ini langsung lemas. Sofian Siteu mengatakan Profesor Heryandi merupakan teman sekaligus kliennya sejak 30 tahun lalu. Ia mengatakan kliennya ini sudah hampir 2 tahun menjalani hukuman di Lapas Raja Basa atas kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru PMB Unila. Kalau ada acara apa dia juga ya sering kumpul bareng-bareng gitu. Boleh tahu almarhumnya ada berapa sih? 2. Selain itu apa lagi Pak yang Bapak ketahui tentang Pak Heryandi ini Pak? Yang memori. Waduh, gimana ya? Nggak bisa ini bayangin sih. Orangnya sih baik sih. Makanya waktu kejadian itu kan kita orang juga nggak nyangka sih kalau dia emang kayak gitu. Soalnya kan di masyarakat itu kan di semua di lingkungan di desa di ini juga orangnya dermawan. Berarti masyarakat juga kehilangan lah Pak ya? Iya. Berikut ini Pekan Raya Lampung dihelat pada Jumat. Persiapannya sudah sampai 90%. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak para pencari kerja untuk datang ke Pekan Raya Lampung atau PRL 2023. Pekan Raya Lampung 2023 ini digelar di 6 hingga 21 Oktober 2023 di PKOR Halim Bandar Lampung. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengatakan Adnan ada job fair atau festival pencari kerja selama jalan PRL 2023. Agus Nopito mengatakan akan ada puluhan perusahaan yang akan membuka stand job fair di PRL 2023. Pihak dari manajemen PRL penyelenggara 2023 juga mengatakan persiapannya sejauh ini sudah mencapai angka 90%. Tenda-tenda dan panggung utama pun sudah mulai dipasang. Petinggi Nasdem dan PKS menyambangi PKB Lampung bahas mengenai Anies dan Muhaimin. Koalisi Perubahan di Lampung kembali digelar pertemuan pada Rabu 4 Oktober 2023. Kali ini giliran PKS dan Nasdem yang berkunjung ke kantor DPW PKB Lampung yang berada di Jalan Waisbaka, Pahoman, Bandar Lampung. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, pertemuan ketiga partai ini tanpa dihadiri oleh ketua DPW tiap-tiap partai. Saat dikonfirmasi pasca pertemuan, Wakil Ketua DPW PKB Lampung Noverisman Suping mengatakan, ketua telah memberikan mandat kepada pengurus untuk rutin melakukan pertemuan. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, pertemuan ketiga partai ini pun tanpa dihadiri ketua DPW tiap-tiap partai. Adapun tujuan melakukan pertemuan ini untuk membahas kemenangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Lampung. Selain itu, Noverisman juga mengatakan ketiga partai di tingkat DPW telah menginstruksikan seluruh caleg di 15 kabupaten kota untuk memasang banner bergambarkan Anies dan Muhaimin. Di tempat yang sama, Sekretaris DPW Nasdem Lampung Fauzan Sipron mengatakan pihaknya rutin melakukan pertemuan untuk membahas isu-isu pusat. Sekretaris DPW PKS Lampung Agus Kurniawan menyampaikan pertemuan ini dilakukan guna memperkuat barisan untuk memenangkan Anies dan Muhaimin di Lampung. Selanjutnya pihaknya menunggu kehadiran Nasdem dan PKB di kantor PKS.
setiap partai diwakilkan sama 5 orang personil kepengurusannya. Kalau ketua-ketua DPW-nya, 3 ketua-ketua DPW-nya sudah pernah ketemu sebelum kami melaksanakan silaturahmi. Sebelumnya mereka sudah bertemu. Nah, ini hasil pertemuan mereka juga, inilah hasilnya. Oke, nah untuk Bang Fauzan, mungkin Bang, ada tambahan nggak Bang, instruksi-instruksi kepada teman-teman koalisi, khususnya dari Nasdem yang hari ini memang dari awal membawa Anies Baswedan sebagai presiden di 2024? Ya, jadi kalau tambahan dari saya, yang pertama, partai koalisi ini kita terus menjalin silaturahmi ya. Karena dalam silaturahmi ini pasti ada hal-hal isu-isu terkait baik di tingkat pusat maupun di daerah yang kita diskusikan. Nah, ini pentingnya silaturahmi ini supaya kita saling bertukar pikiran bagaimana memantau pergerakan yang ada di bawah. Nah, pada prinsipnya partai koalisi ini ya kita akan setiap minggu akan ketemu. Ya, setiap minggu kita akan ketemu. Nah, kemudian kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah strategis yang ada di bawah. Ya, isu-isu strategis yang akan kita dorong bagaimana capres kita menang di Provinsi Lampung. Oke, sebelumnya kan gerakan Nasdem juga ada makan bersama warga Bandar Lampung. Apakah ini nanti akan membawa PKS dan PKB untuk kembali menggelar acara serupa nih Bang? Iya, kita akan kegiatan itu ya akan kita lakukan secara bersama-sama, tapi belum tentu kegiatannya seperti yang sebelumnya ya, karena kita diskusi dengan teman-teman ini ya, karena ini sudah bersama kita 3 partai koalisi, sehingga rumusan strategi itu akan kita rumuskan secara bersama. Oke. Kalau dari PKS Bang Agus, tambahannya seperti apa nih Bang? Mengingat ini kan sudah 2 kali pertemuan dan ke depan akan menjamu teman-teman dari PKB dan Nasdem di PKS nih Bang ya. Baik, tentu yang kami lakukan itu bagaimana agar ikatan-ikatan hati di antara kami itu semakin solid, semakin sering bertemu, semakin paham, semakin mengetahui kondisi masing-masing partai koalisi, sehingga jadi modal dasar untuk kemudian bisa menjadi tim yang solid untuk kemudian bisa menjalankan apa yang menjadi target, yaitu memenangkan Pak Anies dan Caimin. Itu yang Debu bongkar muat PLTU Subalang mengganggu kesehatan warga, anak-anak sampai sakit batuk. Ratusan warga menggelar demonstrasi di PLTU Subalang yang berada di Dusun Subalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Ratusan pengunjuk rasa yang didominasi oleh wanita tersebut protes karena aktivitas bongkar muat di PLTU Subalang telah menyebabkan warga sakit dampak dari pencemaran udara. Dari pantauan di lokasi, ratusan ibu-ibu datang dengan berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor. Dalam aksi itu sempat juga terjadi aksi dorong-mendorong di pintu gerbang antara warga dengan pihak PLTU. Hamidah, seorang pengunjuk rasa, mengatakan kedatangan pengunjuk rasa bermaksud meminta penjelasan dari manajemen terkait debu yang mencemari rumah warga. Hamidah menjelaskan, selain berdampak mengotori rumah warga, debu dari aktivitas bahan batu bara juga mengakibatkan kesehatan warga turut terganggu. Bahkan, menurut Hamidah, efek dari debu dari PLTU tersebut berdampak pada kesehatan anak-anaknya. Warga menduga PLTU Subalang ini mengelola abu sisa pembakaran batu bara tidak sesuai dengan SOP. Kasno, warga setempat juga mengatakan seharusnya limbah sisa pembakaran batu bara ini atau fly ash bottom (FPBA) dibuang ke kolam abu. Kesbang Polmetro menghimbau warga untuk menghindari politik identitas. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Polmetro menghimbau warga untuk menghindari politik identitas menjelang pemilu 2024. Kepala Badan Kesbang Polmetro Rosita menjelaskan, politik identitas dapat membahayakan karena dapat memecah belah. Dengan tidak adanya politik identitas itu,
Diharapkan tidak terjadi perpecahan di Bumi Saiwawai. Menurutnya, politik identitas tidak akan terjadi di Metro. Pada pemilu 2019, ia mengatakan tak terjadi politik identitas yang masif di Metro. Ia menjelaskan kota Metro tergolong satu wilayah yang tingkat toleransinya tinggi, dan hal ini terlihat dari adanya maraknya kegiatan politik yang melibatkan lebih dari satu agama ketika kegiatan digelar. Sudah terjadi pembauran lah ya, suku bangsa sudah terjadi pembauran, tidak satu suku bangsa itu ngelompok sendiri itu tidak, tidak. Terus kemudian saya lihat juga agama juga demikian, tidak seperti itu. Kalau di Metro memang sudah terjadi pembauran yang bagus gitu ya. Jadi di setiap kegiatan politik kita bisa melihat tidak satu identitas saja kita gitu. Misalnya ada kegiatan-kegiatan itu sudah semua sudah hadir di sana. Jadi sepertinya kalau di kota Metro nggak terlacak ya, nggak terlihat oleh tidak masif kami, gitu tidak terlihat oleh kami itu adanya politik identitas itu tidak nampak. Berarti juga untuk di wilayah Metro ini memang masih dalam kategori aman untuk terkait dengan politik identitas di wilayah-wilayah. Kemudian Bukaban, untuk di pemilu 2019 tuh ada nggak sih Bukaban kayak laporan dari masyarakat melalui kegiatan di masyarakat maupun melalui online kayak gitu terkait dengan politik identitas di masyarakat tuh ada nggak Bukaban? Ya, untuk sejauh ini kita belum ya. Tim-tim pemantau politik yang memang kita bentuk di Kesbang ini itu tidak ada laporan, artinya tidak ada hal-hal yang berkembang tentang politik identitas ini. Jadi pertemuan-pertemuan juga sepertinya tidak mengusung satu identitas saja sih ya. Jadi ya saya yakin sudah berbaur lah di Metro ini, karena memang Metro ini proses pembauran agama ya, artinya bukan agama bercampur, bukan ya, artinya maksudnya itu pergaulan sesama teman-teman di berbeda agama itu bagus. Kemudian tingkat toleransinya tinggi. Kemudian juga pembauran yang suku bangsa di sini bagus banget gitu loh. Jadi tidak nampak gitu loh. Memang hasil pemantauan kita tidak tampak. Sementara untuk politik yang ideal itu sebenarnya lebih mengarah seperti apa sih, Bu Kabet? Itu tadi kalau politik. Berikut ini ada harga Rip Curl di Royal Soft Mall Bumi Kedaton. Royal Soft Mall Bumi Kedaton menggulirkan promo yang berlangsung hingga 31 Oktober 2023. Kepala Toko Royal Soft Mall Bumi Kedaton Muhammad Iqbal mengatakan promonya ini adalah dengan harga spesial Rp599.000 jika membeli 2 pieces bisa mendapatkan Rip Curl lengan pendek dengan harga Rp599.000 jika membeli 2. Jika beli 1 Rip Curl dengan lengan panjang 2 pieces mendapatkan harga spesial yakni Rp699.000. Promo selanjutnya yakni J-Sematic Insight dan juga Spybit diskon 50%, tetapi jika beli 2 pieces atau mendapatkan tambahan 20%. Lalu ada diskon 50% untuk si Pansis dan diskon hingga 50% untuk fans. Selanjutnya ada diskon juga promo hadiah langsung. Beli Falcon minimal Rp700.000 mendapatkan hadiah langsung 1 pack stiker, dengan beli Nuvir minimal Rp888.000 mendapatkan hadiah langsung bucket hat. Belanja minimal Rp1.499.000. Quicksilver, Rocky, DC, Billabong, Vans, dan Ripcore aksesoris mendapatkan hadiah topi langsung. Tapi jika berbelanja minimal Rp2.499.000, Quicksilver, Rocky, DC, Billabong, Vans, dan Ripcore aksesoris mendapatkan hadiah langsung backpack, tote bag, atau travel bag. Jika tidak ingin ketinggalan promonya, langsung saja datang ke gerai Royal Soft yang ada di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. Mereka buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.